Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari wa jami' syurah mu'allafati wal muhasyin ala syurah masyayikhihim wa talamdatihim ala khairin anhum wa jami' ulama wal awliya salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya ahdil baldah wa ulama'iha wa salahaiha wa man amara hadal musalla wa hadhil buqa sabiqan lahiqan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaslimul jannah wa yudhu alaina wa alal muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina bilumi sairi salihin fid dharani amin ya rabbal alamin. Fi kitabi Fathul Mu'in ila qaulihi far'un. Tusamnut tasmiyatu litilawatil Qur'ani walau min asna'i surah fi salatin aw kharijiha. Kemarin termasuk sunnahnya wudhu adalah membaca bismillah. Nah, bismillah ini disunatkan tidak hanya dalam wudhu, tapi sudah pernah diteraskan pada muqaddimah dulu, disunatkan untuk likulli amrin di balin. Sesuai dengan hadis kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin ajdam wa fi riwayatin abtar. Setiap sesuatu yang dianggap penting oleh syariat yang tidak dimulai dengan bismillah, maka kurang barokahnya. Sedikit barokah. Dan itu terasa. Kita kalau mendengar nasihat dari orang yang soleh, kemudian dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, ada semangat untuk mengamalkan. Dan kita banyak melihat status-status rohani, walaupun yang punya status kadang-kadang kelakuannya roh halus ya. Roh halus ya kayak jerangkong ya. Itu status-status rohani, masya Allah, nasihat. Jadi uploadnya sambil pangtapangan, itu nge-share hadis. Orangnya bukan muhaddis tapi muhdis. Jadi nge-share hadis tapi dia muhdis. Jadi bukan muhaddis, muhdis. Wong kang hadas ya, mbuh hadas apa? Itu. Pangtapangan hadas, nge-share hadis, nge-share apa? Itu enggak ada semangat untuk ngamalkan. Paling oleh jempol untuk itu. Paling terkagum-kagum, masya Allah. Apik statusnya. Tapi nggak ada semangat untuk ngamal no. Ismari maruna ya hilang. Itu oleh seminggu itu enggak lupa. Hatta sing upload lupa lek pernah share hadis itu. Enggak bismillah ya. Karena itu kurang barokah, terasa. Ya, setiap perkara penting itu dimulai dengan bismillah. Perkara penting ya kemarin sudah jelaskan. Maksudnya apa? Bukan safasiful umur, bukan perkara mubah yang sifatnya sepele kayak HP dari sini dipindah ke sini. Urusan sepele enggak usah bismillah. Enggak disunatkan secara khusus bismillah. Walaupun kalau baca bismillah ya dapat pahala zikir secara umum, tapi enggak disunahkan secara khusus untuk baca bismillah. Sampeyan maca alhamdulillah, maca subhanallah ya bodoh ae. Dan bukan muharram lidzatihi dan juga bukan makruh lidzatihi. Penjelasan lebih lengkapnya sudah dulu di muqaddimah, enggak usah diulang. Termasuk yang sunat untuk bismillah adalah ketika akan baca Quran, walaupun dari pertengahan surat, gitu. Walaupun di dalam sholat, walaupun dari pertengahan surat. Nah, jadi kalau dari awal surat sepakat, kalau di pertengahan surat ini khilaf. Kemudian kalau di luar sholat baca bismillah, kalau dalam sholat khilaf juga, apakah sunat bismillah? Ketika baca surat di dalam sholat, bacanya nggak dari awal surat, dari pertengahan. Apakah dianjurkan baca bismillah? Misal, baca ayat kursi dalam sholat itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa bismillah dulu? Di sini mentarjih bismillah. Tapi bismillah walaupun sholat jahriyah, jangan dikeraskan. Karena dalam sholat jahriyah yang dikeraskan apa? Bacaan Fatihah, amin, dan bacaan surat. Nah, bismillah ini kalau baca suratnya dari pertengahan,
Bismillahnya sunnah karena mau baca Quran, bukan bagian dari surat itu. Ya, bukan bagian dari surat itu karena bismillahnya nggak usah dikeraskan. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lah begitu atau amanar rasul ya. Nah, begitu. Jadi kalau baca dari pertengahan surat walaupun di dalam sholat di Fathul Mu'in ini ditarjih tetap sunat baca bismillah. Tapi kalau dari pertengahan surat bismillahnya dibaca pelan. Karena bismillahnya di sini sebagai kesunatan untuk baca surat, bukan bagian dari surat itu. Beda kalau bacanya dari awal surat. Kalau bacanya dari awal surat, bismillah dikeraskan juga karena bismillah itu adalah ayat pertama. Misalnya baca li'ilaf Quraisy, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, yang keras baru itu li'ilaf Quraisy. Kalau baca yang model juz-juzan itu, baca dari pertengahan surat, bismillahnya enggak usah dikeraskan, dipelankan. Ini di dalam sholat. Jadi disunatkan baca bismillah karena akan baca Quran walaupun dari pertengahan surat fi sholatin aw kharijiha, di dalam sholat atau di luar sholat. Baca bismillah ini ketika tadarus misalnya, itu sunnah kifayah. Jadi yang pertama kali baca, itu baca cukup sudah. Kecuali kalau pertama baca tadarus ada 5 orang. Setelah berjalan, setelah dimulai tadarus itu ada orang ke-6 datang. Lah orang ke-6 ini datang nanti sunnah baca bismillah sendiri dia. Lu tadi kan sudah, iya enggak masuk tadi, dia masih di luar, tengkong gawa setan ya. Nah, itu. Datang ke situ baca bismillah nanti. Fi sholatin aw kharijiha. Wa li ghuslin, akan mandi, sunat bismillah. Wa tayammumin, mau tayamum, bismillah. Tapi kalau wudu mandi baca bismillahnya di luar kamar mandi. Jangan baca bismillah di dalam kamar mandi, bukan tempatnya. Di dalam kamar mandi itu zikir dengan hati dianjurkan, tapi jangan dengan lisan, tidak sopan, bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Karena tempatnya tempat kotor, tempat najis, tempat orang buka aurat, tidak selayaknya di situ untuk baca zikir dengan lisan. Kalau zikir dengan hati tidak apa-apa kapanpun itu. Itu kapanpun. Untuk dengan lisan jangan, untuk menjaga kehormatan zikir. Jangan. Jadi kalau mau wudunya di dalam kamar mandi, ya sebelum masuk kamar mandi bismillahnya. Itu. Baca bismillah ya untuk masuk kamar mandi dan juga baca bismillah untuk wudu. Begitu. Atau setelah keluar nanti, kan kemarin kalau bismillahnya enggak dibaca di awal, boleh dibaca sebelum selesai. Dan makna selesai kemarin kan khilaf. Ada yang kalau sudah basuh kaki berarti selesai. Ada yang mengatakan enggak, sebelum baca doa berarti belum selesai. Kalau misalnya masuk kamar mandi enggak baca bismillah, wudunya ya udah enggak baca bismillah di dalam. Wudu keluar, nanti setelah keluar sebelum doa baca bismillahirrahmanirrahim, awwalahu wa akhirahu, baru baca doa wudu lah begitu. Fi sholatin akhiriyah wa li ghuslin wa tayammun wa dhabhin. Mau menyembelih sunat, bersamaan dengan nyembelih itu baca bismillah, sunat dalam madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Malik wajib kalau ingat dan mampu. Kalau ada orang mampu baca bismillah dan ingat kalau bismillah itu wajib, kok beleh tidak pakai baca bismillah, jadi bangkai dalam madhab Imam Malik. Jadi wajib untuk membaca bismillah bagi orang yang mampu dan ingat. Lek tidak mampu atau lupa, tidak ada masalah. Tidak sunnah. Udah, itu kesunatan wudu. Kemarin sudah jelaskan urutan kesunatan wudu, terjadi perbedaan pendapat. Mana seurutannya seperti apa? Ada tarjihnya Imam Ibnu Hajar, ada tarjihnya Imam Romli. Kalau tarjihnya Imam Ibnu Hajar, pertama kali sunnah apa? Basuh tangan bersamaan dengan bismillah, bersamaan dengan niat melakukan kesunatan wudu. Serta itu baru siwakan. Karena sudah niat, siwakannya tidak perlu niat lagi, sudah tercover oleh niat di awal. Setelah itu kumur, lalu menghisap air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Itu oleh Imam Ibnu Hajar. Tarjihnya Imam Romli tidak. Pertama kali siwakan. Setelah siwakan baru cuci tangan, baca bismillah, dan bersamaan ini. Cuci tangan bersamaan dengan baca bismillah, bersamaan dengan niat melakukan kesunatan wudu dalam hati. Karena siwak tadi dilakukan sebelum niat,
maka siwaknya perlu niat khusus. Udah, siwakan dulu, kemudian baca bismillah bersamaan dengan cuci tangan dan niat di dalam hati, niat melakukan sunnah. Setelah itu berkumur, lalu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ini tarjihnya Imam Romli dan ini yang lebih banyak diamalkan oleh salaf dari Sadatuna Al-Ba'alawi. Terserah, milih yang mana terserah. Kemudian di sini tadi kemarin disebutkan bismillah. Termasuk sunahnya wudhu lagi faghaslul kaffaini. Urutannya kemarin sudah dijelaskan. Faghaslul kaffaini, membasuh dua tapak tangan saja sampai pergelangan tangan ini, tidak usah sampai siku. Nanti wajibnya itu rukun. Kalau untuk sunahnya basuh tangan, tapak tangan ini saja. Jari-jarinya dan juga tapak tangannya sampai pergelangan. Dohron wa batnan, dohir dan batin. Ini yang dohron, ini yang batnan. Nah, itu sunnah. Ma'an, bersamaan, bukan gantian satu-satu, tidak langsung bersamaan. Keran dibuka, kemudian langsung dicuci secara bersamaan. Sampai mana? Ilal ku'ain, sampai kedua pergelangan. Ma'at tasmiyah, bersamaan dengan bismillah. Al-muqtarinati bin niat, yang bersamaan dengan niat. Niat apa? Yang afdol, niat melakukan sunnah wudhu. Itu bareng itu tiga itu. Jadi semuanya kerja. Badan, lisan, hati. Badannya nyuci tangan, lisannya baca bismillah, hatinya niat sunnah wudhu. Itu bersamaan. Ma'at tasmiyatil muqtarina bin niyah. Wa in tawaddu'a min nahwi ibrikin. Walaupun wudhunya dari semisal ceret atau semisal keran, tetap sunat cuci tangan dulu. Jadi enggak khusus ketika wudhunya tangan dimasukkan ke kolam. Tetap tangan dimasukkan ke kolam untuk ngambil air ke jeding, atau dari keran atau dari ceret, sunat sebelumnya untuk basuh kedua tapak tangan. Kesunatan. Walaupun yakin suci, walaupun yakin tangannya suci, tetap sunat. Ini sunnahnya wudhu. Au alimatuh rahumah, ini goyah ini. Goyah pertama. Wa in tawaddu'a min nahwi ibrikin. Ibrikin semisal ceret. Au alima, wa in alimatuh rahumah, tuhral kafen. Walaupun dia yakin, alima artinya yakin. Walaupun dia yakin tangannya suci, tetap sunnah. Kenapa? Lilit tiba, karena ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah seperti itu, ya diikuti saja sudah. Kemudian fasiwakun. Nah, di sini cuci tangan, bismillah, niat tadi ya. Setelah itu fasiwakun, atofnya pakai fa. Berarti harus urut kan ya? Pakai fa siwakun. Baru siwakan. Ini ngikuti tarjihnya siapa ini? Imam Ibnu Hajar ya, karena memang Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Bari ini muridnya Imam Ibnu Hajar Mustiyai. Itu fasiwakun, siwakan. Itu. Siwakan ini ardon fil asnan. Untuk gigi itu malang, nyamping, bukan kayak iklan pasta gigi. Lah ikan pasta gigi kan gini sikatannya ya. Gitu. Gini. Vertikal. Enggak, untuk gigi itu horizontal. Nyamping. Ya apa? Begini. Cara yang paling afdol siwakan ini. Ini untuk diamalkan. Ya. Untuk diamalkan. Wake wong Masya Allah bahas siwak sampai 4 madhab. Tidak tahu nyekel siwak ya. Nah, itu. Jadi siwakan itu sunnah. Fikuli halin. Kapanpun disunatkan siwakan. Tapi jangan salah paham. Sebagian orang begitu. Ya gara-gara memahami karepe dhewe. Tidak ada murabinya. Yusan musiwak fikuli halin. Ambil ngobrol. Jijik no ya. Itu membuat orang jijik, apalagi di depan orang awam. No gawe nih, ambil ngobrol. Enggak usah. Yusan musibak fi kulli halin. Iya, memang bener. Yusan musibak fi kulli halin. Tapi bukan berarti terus ngene terus dicoplok-coplok no. Ya. Liku halin terus dicoplok-coplok siwakan terus kemana-mana. Menjijikkan. Omane tepak ngaji, tepak pengajian, waktu majelis bersama orang banyak. Lah yang bagi dan gawe ini 3 kali. Enggak sopan itu. Enggak begitu juga penerapannya. Ini loh pentingnya ada contoh. Makanya kan enggak pernah kan Allah nurunkan kitab tanpa Rasul. Tahu? Kitab di dunia bleng, pocon dewi, nono Rasul gitu. Ya. Mesti Rasulnya dulu turun baru dikasih
kitab. Kenapa? Kitab itu perlu ada yang jelaskan, perlu ada yang nyontohkan. Orang biyen cerdas apa enggak? Cerdasan orang dulu dibanding zaman sekarang. Cerdasan orang dulu, sahabat itu dengar hadis panjang sekali langsung hafal. Sampean sana do meping 5 ndak hafal. Nah, itu ya. Cerdas-cerdas dulu. Tapi kenapa? Ndak tahu dok kitab suci turun tanpa nabi. Itu menunjukkan kitab dok ndak cukup. Harus ada rasul yang mencontohkan. Nah, karena Nabi Muhammad SAW itu nabi akhir zaman dan sudah beliau pindah ke alam yang lebih sempurna, ke kehidupan yang lebih sempurna, sing mencontohkan siapa ya? Pewaris Rasulullah SAW. Ilmunya yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Perlu contoh. Maca kitab kok tidak cukup. Sak cerdasnya apa tidak cukup. Akhirnya banyak praktek dari apa yang di kitab itu tidak pas. Gara-gara apa? Cuman baca dari kitab, tidak melihat contoh dari orang yang perbuatannya itu niru gurunya, gurunya niru gurunya, gurunya niru gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Dipaham-pahami dewe lagi sing muskilah. Ya, yusan musiwa fi kulli halin. Ya tapi bukan berarti terus ngene terus itu ya. Enggak. Nang dini sikat gigi ya. Enggak sopan juga, enggak begitu. Begitu juga contoh ini gara-gara yang memahami dewe itu. Dijelaskan kalau Imam Ghazali kalau sholat takbir tangannya kan sendagep. Kalau yang fuqaha umumnya kan di tengah, di bawah dada, di atasnya pusar di tengah gini. Itu. Kalau Imam Ghazali kan ada ke kiri. Kenapa? Posisi jantung kolep itu jantungnya. Kolep itu agak ke kiri. Agak ke kiri itu prakteknya tidak seperti sebagian orang ketika meraktekno sholat ini akhirnya. Atau ini tentengin. Ya. Jadi ada yang begini tentengin, ada yang begini tinggi kuting ini ya. Itu. Enggak begitu. Ya, agak ke kiri itu sedikit. Orang yang melihat enggak merasa, sing merasa sing nglakoni. Sampai yang melakukan merasa kalau agak ke kiri. Yang melihat enggak ketoro. Jadi kalau umumnya fuqaha begini. Nah ini. Lah kalau Imam Ghazali gini dok, seret. Enggak kelihatan ya? Itu. Kalau fuqaha begini, umumnya fuqaha seperti ini. Kalau Imam Ghazali sedikit enggak kelihatan. Duduk ini kok ya. Begitu. Ya. Jadi begitu. Ini yang dari masyayikh yang dari masyayikh bersambung seperti itu. Nah, karena itu penting, nggak cukup secerdas apapun orang itu, nggak cukup baca kitab sendiri, harus ada contoh yang dia lihat. Yang contohnya ini bersanad, contoh nggak bersanad ya repot bisa. Nah, itu. Muskilah ada orang cerdas, pinter maca kitab, kemudian sarasan ngaji. Baca kitab sendiri tok, akhirnya dipraktekkan sendiri. Marono ngajar. Oleh muridnya dikira bersanad itu. Nah, ini sing repot iki, sing bahaya kayak seperti itu. Ada orang pinter maca kitab, sarasen ngaji. Baca kitab sendiri ndak pati talaki. Kemudian ngamalno isine kitab sesuai yang dia paham. Diajarno nang muridnya, karena pinter maca kitab nang muridnya dikira alim yang bersanad, padahal mungkotek. Ya. Ndak bersanad dan mutasil lagi sing bahaya. Akhirnya kok muridnya punya murid juga ngajar dianggap bersanad dari guru saya. Lagi sing bahaya. Yang bahaya di situ. Akhirnya dikira bersanad padahal enggak bersanad, itu sing bahaya. Karena itu sing caka ngaji. Gitu. Udah. Nah, jadi siwakan ini sunat dalam segala keadaan kecuali bagi orang yang puasa setelah masuk waktu zuhur, makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang utama dalam mazhab Imam Syafi'i. Siwakan itu bisa menggunakan apapun yang kasar. Yang afdal pakai kayu arok. Tidak harus pakai kayu arok, masih kayu keres tidak apa-apa. Ya, itu pindah tak tuku ya, kayu keres. Dan yang dijual-jual sekarang itu, yang bungkusan-bungkusan plastik itu ya tunggal lagi. Itu kebanyakan bukan arok. Kebanyakan bukan arok. Tadi podo sampean kayu keres podo ae.
Kayak keres wite sawu atau apa ya padha ae. Jarang arok yang asli itu jarang. Kecuali sampean pas ke Mekah beli yang arok sing seger itu ada. Kalau yang kemasan-kemasan plastik itu dulu memang awal-awal arok, sekarang banyak yang bukan arok. Yang bungkusan plastik 10.000-an itu ya. Nah itu 10.000, lek nang Shopee 3.500 ya. Nah itu banyak yang bukan arok. Gitu. Kayu mentaos enggak apa-apa podo ya. Nah, itu mentaos atau apalah itu. Pokoknya bongkotan nah ini kayaknya. Nah, itu. Nah, jadi pakai yang kasar apapun. Nah, termasuk sikat gigi itu sampai niati ngelakoni sunnah dapat pahala. Nah, sampai sikat gigi tidak pakai niat ngelakoni sunnah, ya oleh bersih tapi tidak dapat pahala. Jadi yang penting kasar. Itu yang penting kasar. Lek dengan ujung pakaian cukup apa enggak? Siwakan pakai ujung pakaian. Nah, kalau pakaiannya halus, yang gilap-gilap itu kain gilap-gilap, kain tuyubu atau apa gilap-gilap itu ya, ya enggak cukup itu halus. Lek sing kasar, itu kain yang kasar-kasar kan sebagian kain itu kasar. Gitu. Itu apakah cukup menghasilkan kesunatan? Iya, tapi tidak sesuai dengan tujuan siwakan. Kenapa sih Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk siwakan? Untuk nadhofah, kebersihan. Lah lek siwakan menggunakan apa? Ujung pakaian, ambil apa? Kerah pakaian. Atau dengan lengan baju atau ambil surbani digosok-gosok nah begitu. Itu namanya bukan kebersihan. Menampakkan gudal sing asari ketutup mulut, ketutup bibir, ketutup malah pamer di sini. Atau di lengan. Tidak sesuai dengan tujuannya siwakan. Beda kalau dengan alat khusus. Dianu habis itu kesak. Siwak itu ya dicuci, lek wis rada mampu kotor dicuci. Dan lek saya ganti yo ganti. Jangan siwakan sak pucuke jentik ditaleni tasbih 2 tahun ndak ganti-ganti. Kelempraan dibawa diinjak-injak, ndak pernah dicuci, ndak begitu. Terus siwake kelatuk begitu, ndak. Siwakan itu dibuat serabut kayak gini. Itu. Sehingga bisa membersihkan kotoran yang nempel di gigi, gusi, lidah, langit-langit mulut bisa. Lalu kasar kelatuk oleh munine tok. Tetapi tidak membersihkan. Enggak, siwakan itu untuk kebersihan. Jadi jangan menggunakan ujung pakaian dengan kerah, lengan baju atau surbane jangan. Ya walaupun kasar menghasilkan kesunatan, tapi tujuannya siwakan tidak tercapai. Dan tidak ada satupun riwayat sahabat siwakan sampai kelambine udah. Padahal bajunya mereka itu kasar-kasar. Tidak ada riwayat satupun. Apalagi dari Rasulullah SAW tidak pernah. Siwakan pakai pakaian ini tidak pernah. Padahal beliau juga kadang pakai pakaian yang kasar. Pakaian kasar. Itu tidak pernah. Nah, itu. Karena itu jangan siwakan pakai pakaian. Lek izin kata ngomong ini sapu tangan khusus. Jadi jangan pakaiannya sapu tangan itu kan dikesak maneh kan. Nah, begitu. Atau misalnya rodo izin gue kayak gini gampang, gue sikat kesakan. Kok nama masjid ini? Ya. Gawa sih. Sikat harus pakai odol kan ya. Kesakan sikat itu. Lek gelem tuku golek odol sing berhadiah sikat. Nah, itu ya. Nanti di masjid dibawa kate salat. Jadi dengan apapun yang kasar. Dan siwak itu yang megang yang paling afdal begini. Ini. Jentik dan jempol di bawah. Di bawahnya kayu. 3 jari yang tengah, telunjuk, jari tengah dan jari manis itu di atas. Gini megangnya. Ini yang paling afdal. Ini enggak apa-apa. Itu masih ini enggak apa-apa. Ya, tapi yang afdal begini. Ini yang paling afdal megangnya. Kemudian siwak ini jangan kurang dari 4 jari panjangnya. Panjangnya jangan kurang dari tingginya siwak itu, jangan kurang dari ketebalan 4 jari ini. Jangan yang kayak di pucuk tasbih ya. Enggak tuku oleh ngenteni wong umroh ya atau wong haji. Itu cilik, itu pendek, itu kemudian ditaleni tidak pernah dicuci, enggak. Jadi jangan kurang dari panjangnya, jangan kurang dari ketinggian 4 jari.
Karena kalau kependekan, nanti sampean siwakan, tangane sing masuk ke mulut ambune ndak karu-karuan meru salaman. Ini itu gudale pindah nang wongnya. Ndak. Jadi jangan kurang dari ketinggian 4 jari dan jangan terlalu panjang, jangan melebihi sakilan. Ini. Nah, ini loh. Ya, jangan maksimal sakilan. Sakilan sing normal. Ya. Jangan melebihi 1 jengkal, 1 kilan. Dan jangan kurang dari ketinggian 4 jari. Itu sunnahnya siwakan. Jangan kepanjangan, jangan kependekan. Dan normalnya siwak itu afdole seukuran jari kelingking masing-masing. Jangan siwak kecilikan, selilit juga ya. Ada kan siwak cuwili-cuwili kan ya? Kayak selilit, dah kecilin. Jadi jangan terlalu kecil. Yang bagus itu seukuran kelingking masing-masing. Kelingking ubet sak jempol sikil. Jadi seukuran kelingking. Jadi seukuran kelingking masing-masing. Itu. Jangan kebesaran, jangan kekecilan. Nah, itu. Jadi megangnya begini. Kalau kepanjangan, itu lebih nih kayak goncengan setan. Kayak kendaraan ini setan-setannya nyantol ada di situ. Nah, megangnya begini tadi yang paling afdal. Kemudian siwakan itu dari tengah, atas. Ini. Dari tengah, atas. Iki lek maca kitab dhewe ndak kira paham. Ini talaki dari beberapa dari Habib Abdullah Muhdar, dari Syekh Muhammad Ali Baudon, dari beberapa masyayikh dan habaib yang ada dari sana. Nah, sama maca kitab bingung nggak memahami ini. Prakteknya begini. Jadi megangnya begini, kemudian taruh di tengah sini. Nah, terus taruh di atas, gigi yang atas, jalan ke kanan. Megangnya pancet jangan berubah. Gitu. Ke atas, tengah atas, jalan ke kanan, seret. Sampai wall, turun ke bawah, seret. Balik nang tengah, nyampe tengah, naikkan lagi ke atas, seret. Terus ke kiri, sampai wall, kiri atas, turun ke bawah, balik ke tengah. Nah, ini 1. Dan sunat diulang 3 kali, gini. Kayak angka 8 terbalik ya. Angka 8 rubu. Jadi dari sini atas, tengah, ke kanan, atas, turun ke bawah, ke tengah, ke atas lagi, ke kiri, turun ke bawah. Nah, ini 1. Diulang 3 kali. Itu gigi yang depan. Sunat juga langit-langit mulut. Nah, untuk gigi itu tadi ardon. Nyamping. Bukan gini, bukan kayak iklan sikat gigi itu enggak. Sikat gigi itu gini ya, itu. Rotok soro lek sikat gigi, kate koyok mang agak susah. Ya iso ae saja diusahakan gini, Zet. Gitu ya. Bisa. Nah, jadi itu apa? Untuk gigi nyamping. Yang tadi itu. Untuk langit-langit mulut begini. Digosok biar bersih. Gusi-gusi juga dibersihkan. Terus lidah juga sunat. Lidah jangan malang, mujur ini. Nah, itu sunnah. Nah, itu yang terbaik. Masih tidak ngono ya oleh kesunatan, tapi yang terbaik seperti itu. Yang terbaik. Orang yang punya gigi tetap sunat siwakan, karena yang disiwak itu bukan hanya gigi. Gusi, langit-langit, lidah itu juga disiwaki. Jadi masih tidak ono untune, tetap sunat siwakan. Nah, begitu. Ini kesimpulan tentang siwak, cara bersiwak. Dan siwak ini fadilahnya sangat besar. Itu bahkan sampai Rasulullah SAW itu ingin mewajibkan. Saking gedene ganjarane kepingin wajib no, tapi kemudian Rasulullah mikir khawatir umatnya nanti banyak nggak ngamalkan akhirnya dosa. Mewajibkan pahala wajib kan gede, kan maslahat jalbul masaleh. Tapi lagi sing ninggalno dosa la mafsadah, darul mafasid muqaddam ala jalbil masaleh. Makanya Rasulullah SAW enggak jadi mewajibkan, khawatir umatnya banyak yang enggak melakukan. Akhirnya kedusan, daripada kedusan wis tak usah. Sunat doai. Dan sunnah muakkadah fadilahnya sangat banyak. 2 rakaat dengan siwak afdol daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kemudian siwak itu mardhatun lirabb, maskhatatun lisyaiton, mendatangkan ridho Allah dan membuat jengkel setan. Itu. Kemudian mempermudah untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat.
menjadi penyebab terbesar husnul khatimah. Nah, itu. Kemudian banyak sekali. Dari ini sisi pahala, dari sisi kesehatan juga sudah banyak dilakukan penelitian dan manfaatnya dari sisi kesehatan, apalagi kalau menggunakan kayu arok. Nggak harus pakai kayu arok, pakai kayu apa saja. Gitu. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Karena itu jangan sampai tidak diamalkan. Udah. Kemudian banyak keutamaan-keutamaannya. Dan Nabi itu selalu siwakan. Sangat senang untuk siwak. Sampai ketika di akhir hayat, Rasulullah SAW itu ketika sakit parah, sudah nggak bisa bicara, itu Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Abdurrahman bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu masuk, saudaranya Sayyidah Aisyah, masuk sawan ke dalam Rasulullah SAW ketika sakit. Di telinga beliau ada siwak, jadi siwak ditaruh di telinga begitu, belum dibuat serabut begini, si polos ya. Ditaruh di sini. Rasulullah lihat, ngomong sudah gak bisa. Sudah parah, sudah menjelang ajal menjemput. Dilihat, akhirnya Sayyidah Aisyah paham. Sayyidah Aisyah paham. Ya Rasulullah, Anda kepingin siwakan. Karena tahu, siwak itu kegemaran Rasulullah SAW. Makanya ketika ngelihat Sayyidina Abdurrahman, langsung tertuju ke siwak itu. Anda kepingin siwakan. Beliau pakai isyarah, iya kepingin, pakai isyarah. Akhirnya oleh Sayyidah Aisyah, siwak yang di Sayyidina Abdurrahman bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi dikunyah, gitu. Digigit-gigit gitu, dibuat serabut, kemudian disiwakan kepada Rasulullah SAW. Dan dibangga-banggakan pada Sayyidah Aisyah. Yang terakhir masuk ke lisan mulia Rasulullah SAW adalah siwak yang di situ terdapat air liurku, kata Sayyidah Aisyah. Itu menjadi kebanggaan beliau, itu disiwaki. Begitu Rasulullah SAW. Udah. Karena itu diamalno. Itu diamalkan. Walaupun tidak wajib. Sunnah, justru sunnah itu diamalkan. Sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Justru pola sunnah itu diamalkan. Ojo kok sunnah tahilu. Justru pola sunnah. Kayak apa sunnah itu? Diamalno untuk sunat. Ya makruh ditinggalkan. Sunnah ya diamalkan. Fasiwakun ardon fil asnan. Jadi malang, ya kayak tadi itu. Cara yang terbaik tadi itu ya. Angka 8 terbalik tadi. Malang fil asnan untuk gigi. Zahiran wa batinan. Zahiran ya ini gigi depannya ini, bagian depan yang kelihatan itu disiwaki, dalamnya juga sama. Ini disiwaki terus dalamnya itu juga disiwaki, baliknya itu disiwaki dalamnya. Kemudian watulan fil lisan, untuk lidah itu mujur. Kalau gigi malang tadi itu lidah gini. Pelan-pelan aja, kasar-kasar. Syariat itu tidak memerintahkan kita untuk membahayakan diri. Kasar-kasar catu kabeh. Itu enggak. Biasa, pelan-pelan. Kenapa kok disunatkan siwakan? Lil khabaris sahih. Sini hadis yang sahih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ay amra ijabin. Gitu. La amartuhum bisiwak inda kulli wudu ay amra ijab. Seandainya jika tidak karena khawatir memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan secara wajib mereka untuk siwakan setiap kali wudu. Tapi takut umatnya banyak meninggalkan, merasa masyakot, Nabi enggak mau. Ay amra ijab. Wa yahsulu apa siwak bikuli khashinin. Jadi siwakan itu hasil kesunatani dengan apapun yang kasar, yang penting kasar. Walau binahwi khirqatin, walaupun dengan semisal kain. Tapi lek kate gawe kain khusus. Cari sapu tangan yang dari bahan kasar, ojo ujung pakaian, jangan kerah, jangan ujung lengan, ya. Jangan lengan baju, jangan pakai surbani, apalagi pakai sarung. Itu. Pakai sarung, silakan pakai sarung. Sebagian orang lupa. Di atas mimbar ya panggung. Hadirin di bawah. Hadirin di bawah ini di panggung. Ya, di panggung silakan sampai sarungnya. Enggak sadar ya mekrok itu kan nisar ya. Lo terjadi nih. Bukan katanya ya. Bukan katanya terjadi. Enggak sadar di atas panggung. Silakan sampai sarungnya. Di atas panggung, hadirin di bawah. Langsung isu ya. Jadi ya enggak, dan juga apa ya apa orang, seandainya ada orang si tas mlebu Islam, ketok Islam koyo ngono kira-kira ya apa?
Merasa jijik kan, kok ini Islam gitu. Nah, itu. Jadi atau ada orang awam sing gak paham agama. Ngelihat santri model kayak ngono, kate salat atau kate ceramah di atas mimbar, ono hadirin orang awam. Sudah ngerti agama, ndak tahu ngaji, ndak tahu apa, orang awam, guys. Gitu. Kemudian ono kiai ini kate ceramah di atas panggung, sarungi guys silakan. Kira-kira ya apa respon? Apakah dia tertarik dengan ajaran Islam? Kok ini santri cerokong? Nah, begitu akhirnya. Nah, itu. Akhirnya apa? Enggak tertarik. Nah, begitu. Lek kate pakai kain, wah ini walau binawi khirqatin. Iya, pakai kain khusus. Jangan pakai sapu tangan. Itu dikesak mari habis itu. Enggak jorok kalau begitu. Jangan model kayak gitu. Walau binawi khirqatin au usnanin. Usnan ini kayu. Gitu. Jadi pakai kayu usnan. Itu hasil enggak apa-apa. Itu. Wal udu afdal. Itu. Tapi kalau pakai ud itu afdal kayu ya. Kayu. Yang di Iana apa? Ditafsir apa usnan? Ada yang bawa Iana? Ditafsir apa di sini? Apa? Hah? Usnan. Ditafsiri apa usnan? Hah? Al-Ghasul. Tapi diitiroti nang apa? Oleh Iana diitiroti. Ya. Wal udu afdal min ghairihi. Nah, jadi kayu itu afdal daripada selain kayu. Itu afdal. Wa aulahu aulal ud, jadi kayu banyak kan. Nah, yang paling afdal dari kayu-kayu itu dzurrih at-thayyib, yang punya aroma segar, sing aromanya enak. Itu yang aromanya enak. Artinya duduk sing tengi, kalau ada lengur kadang kan sebagian kayu itu aromanya kayak gimana gitu. Lengur itu enggak, sing aromanya baik. Wa afdaluhu, dari yang punya aroma baik yang paling afdal, wa afdaluhu al-araq. Pakai kayu araq itu paling afdal. La bi usbu'ihi walau khoshinatan. Tidak sah siwakan pakai jari-jarinya sendiri walaupun kasar. Lek jari-jarinya sendiri nyelintek kancane kasar sah. Tapi lek tanpa izin ya haram. Ya, lek tanpa izin nyelit tangane ke siwakan itu ya tangannya kasar, tukang pasrah ya, tukang pasrah. Itu kasar. Itu sah kalau tangannya orang, kalau tangannya sendiri enggak sah. Kemudian khilafan limahtarahu al-Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, meskipun jarinya sendiri kalau kasar cukup. Nah, tapi ya jangan pakai yang lain. Wa in nama, karena tujuan kan untuk kebersihan. Siwakan ambil tangan, ketika sholat siwakan di tangan, baru salaman. Jadi seperti itu enggak. Wa in nama yata'akkadu siwak. Siwak itu sunnah kapanpun, cuman kadang-kadang kesunatannya bertambah menjadi muakkadah. Kapan? Nah ini. Wa inna ma yata'akkadu siwak itu menjadi muakkad walau liman la asnana lahu. Walaupun bagi orang enggak punya gigi. Karena siwak itu bukan hanya gigi, gusi, langit-langit mulut, lidah itu juga sunnah disiwaki, bukan hanya gigi. Jadi walaupun tidak ada gigi ya sunnah. Disunatkan secara muakkadah likulli wudu'in, setiap wudu ini muakkadah. Walikulli sholatin, setiap kali mau sholat. Sholat tarawih setiap habis salam mau takbir, setiap kali mau takbir itu sunat siwakan muakkadah. Setiap kali mau sholat fardhiha wa nafliha, fardu maupun sunnah. Wa in sallama min kulli rakaatain, walaupun salam setiap 2 rakaat kayak duha, witir, salam setiap 2 rakaat misalnya.
terawih salam setiap 2 rakaat. Sunat setiap kali takbir untuk siwakan. Awistaka goyah lagi nih. Wa in salama goyah pertama. Goyah kedua, awistaka li wudu ahli wudu sholah. Walaupun ketika wudu sudah siwakan. Barusan wudu siwakan. Setelah wudu langsung sholat. Sunat siwakan lagi. Tetap sunnah itu dianjurkan. Muakkadah. Wa illam yafsil bainahuma fasil. Walaupun tidak terpisah. Setelah wudunya siwakan. Setelah wudu langsung sholat. Walaupun tidak ada pemisah, sunat siwakan 2 kali. Siwak untuk wudu, siwak untuk sholat. Tapi dengan catatan, haitsulam yakhsha tanajjus famihi. Sekiranya tidak khawatir mulutnya najis. Kalau khawatir mulutnya najis, sebagian orang itu gusinya kurang sehat, gampang berdarah. Itu gampang berdarah. Kalau seperti itu, ya jangan setiap salam 2 rakaat, jangan sering-sering. Ya sekiranya nggak sampai mulutnya najis. Akhirnya nanti kalau orang yang gusinya gampang luka, gampang berdarah, siwakan setiap 2 rakaat ya balik-balik kumur, keluar masuk masjid, mengganggu malah. Ini sekiranya nggak sampai khawatir mulutnya najis. Kalau khawatir mulutnya najis ya disesuaikanlah, sekiranya nggak sampai menyenajiskan mulutnya. Kenapa setiap kali sholat itu sunnah muakkadah? Wadhalika li khobaril Humaidi, karena ada hadis riwayat Imam Al-Humaidi. Bisnadin jayid, sanadnya jayid. Rakaatani bisiwak afdol min sab'ina rakaat bila siwak. Ya tadi itu yang diterangkan. 2 rakaat dengan siwakan afdol, artinya lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Walau tarokahu awal sholat. Kalau awal sholat tidak sempat siwakan, maka tadarakahu mongko nyusuli sapa wong hu ing siwak asna'aha ing dalam tengah-tengah sholat. Maka kalau di awal sholat ada siwakan, ya di tengah-tengah sholat itu siwakan, tapi bifi'lin qalil. Tapi ya gerakan sedikit, jangan sampai 3 kali gerakan berturut batal. Jadi misalnya tengah-tengah sholat Allahu Akbar, belum siwakan, eling, ya udah diambil siwaknya. Itu, berhenti dulu, kemudian siwakan. Nah, ya. Jadi jangan sampai 3 kali gerakan berturut-turut. 3 kali gerakan berturut-turut itu ya apa ukuran nih? Dianggap berturut-turut itu. Kalau nyambung jelas berturut-turut. Kalau anak mandeki, seberapa mandek yang dianggap pemisah. Sehingga gerakan yang sekarang tidak dianggap gerakan kedua. Tapi gerakan pertama. Berhenti gerakan pertama lagi. Seukuran berapa khilaf? Ada yang mengatakan seukuran qul huwallahu ahad. Ada yang mengatakan seukuran tumakninah. Ada yang mengembalikan kepada uruf. Ya. Ada yang mengembalikan kepada uruf. Ono sing seukuran tumakninah. Ada yang seukuran qul huwallahu ahad. Ada yang mengatakan seukuran 1 rakaat. 1 rakaat minimalis. Dawa ya. Siji, berhenti, loro. Nah, ini dianggap nyambung sih alek sing ukuran 1 rakaat minimalis, dilakukan wajibnya saja. Itu khilaf, ada yang mengatakan ukuran 1 rakaat minimalis, seukuran tumakninah, seukuran qul ahad, yang muktamad balik ke huruf. Tapi soro lek balik nang huruf iku. Prakteke soro. Gitu. Bingung takon nang sapa? Walau tarokahu awalaha tarokahu asna'aha bifilin qalil. Kata umum kayak pakai imamah. Salat itu sunat pakai penutup kepala. Imamah artinya penutup kepala, sunat. Salat tidak pakai penutup kepala itu makruh. Ya. Salat tidak pakai penutup kepala itu makruh. Sunat pakai penutup kepala. Imamah atau termasuk kopiah ini menghasilkan sunnah. Seandainya lupa tidak pakai, ya kublai di sampingnya, di meja sampingnya. Jadi pakai tengah-tengah sholat dipakai, tapi hindari gerakan 3 kali berturut-turut. Wa yata'akkadu apa siwak aidon litilawati Qur'anin au hadisin au ilmin syar'i, termasuk yang sunnah muakkadah. Siwakan itu ketika akan baca Quran, baca hadis, baca ilmu syar'i. Au taghayyuri famin, atau mulutnya berubah. Apa yang berubah? Rihan, baunya menjadi tidak sedap. Au launan, warnanya jadi kuning, sunat. Baunya yang berubah walaupun warnanya tetap putih, sunat siwakan. Atau warnanya kuning walaupun tidak bau, sunat siwakan. Itu baik berubahnya itu binahwi naumin, gara-gara tidur, au akli karihin, atau makan makanan yang baunya tidak sedap, makan bawang kayak tutulane sate misalnya, atau habis makan sate yang punya amis ya. Nah itu sunat muakkadah siwakan. Walaupun tidak akan sholat, walaupun tidak akan wudu, mulut berubah itu sudah sunat siwakan. Nah, itu. Jadi siwakan itu bukan hanya lek sikat gigi sampai pasta gigi sakarepe sampean 2 kali sehari atau apa. Tapi untuk ketika mulut bau itu sunat siwakan.
Nggak harus pakai odol, pakai sikat, pakai siwak kayu tadi itu terserah. Itu. Setiap berubahnya mulut itu sunnah muakkadah. Ausinin atau berubahnya gigi binahwi sufrotin. Gitu. Jadi giginya berubah itu warnanya menjadi kuning atau coklat, mari ngopi kopi atau apa, sunat siwakan. Awistiqodin min naumin. Ini, bangun tidur, ini sunnah muakkadah, bangun tidur langsung siwakan. Nah, itu. Karena itu sediakan siwak di pinggir bantal atau ditaruh di bawah bantal. Jangan ditaruh di tempat terbuka siwak itu, geledakan, apalagi geledakan keinjak kaki. Habis itu buat siwakan, jorok. Enggak. Ditaruh tempat yang mulia. Jadi alat ibadah itu harus ditakdim. Mentakdim alat ibadah itu termasuk takdim syiar agama Allah. Jadi karena itu tidak selayaknya kayak gini nih. Tasbih ini alat ibadah, alat wiritan, alat menghitung wiritan. Karena itu kurang layak ditaruh kelemperan begini, diinjak itu kurang layak. Yang lebih tepat kayak sebagian masjid digantung gitu. Itu lebih pas, lebih sopan, lebih takdim. Itu takdim syiar Allah. Imam Syaroni itu pernah tidak sengaja itu tasbihnya keinjak, tidak sengaja nangis beliau mular. Kenapa? Merasa kurang takdim kepada alat yang digunakan untuk ibadah. Nah, itu. Jadi ditakdim. Begitu juga siwak ditakdim, habis ditaruh di tempat yang tinggi, yang sekiranya tidak keinjak, ketutup. Jangan terbuka, aku pengen ceroi laler sampai gawe siwakan. Itu penyakit. Gitu. Nah, taruh di bawah bantal misalnya. Nanti bangun tidur langsung siwakan. Itu. Langsung siwakan, duduk delok, ono WA piro, itu. Golek siwak bangun tidur ini ya. Sunnah muakkadah. Wa iradatihi akan tidur, sunat siwakan. Wa dukhuli masjidin wa manzilin, mau masuk masjid, sunat siwakan. Mau masuk rumah, sunat siwakan. Wa fis sahari, di waktu sahar. Waktu sahar itu setelah lewat separuh malam. Itu sunat siwakan. Walaupun enggak apa-apa, enggak ngapain sunat gitu. Karena waktu sahar ini waktu istimewa, waktu ijabah doa. Karena itu siwakan. Wa indal ihtidari, ketika sekarat. Untuk orang keadaan sekarat itu disiwaki. Kenapa? Itu mempermudah keluarnya roh. Jadi biar nggak kesakitan. Biar nggak kesakitan. Orang sekarat itu ala innalil mauti sakarat. Dalam hadis begitu. Kematian itu orang yang akan mati itu akan mengalami beberapa kali sekarat. Beberapa kali. Satu kali sekarat itu sakitnya lebih sakit daripada daging dicincang-cincang, urip-urip. Satu kali sekarat. Sakit luar biasa, orang akan meninggal. Nah, kalau lama-lama tambah sakit, kasihan. Karena itu, ketika sekarat itu sunat disiwaki. Pelan-pelan begitu disiwaki. Seperti Rasulullah SAW tadi disiwaki ya. Itu akan mempermudah keluarnya roh. Kama dalla alaihi khabarus sahihain. Seperti yang ditunjukkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa yuqalu dikatakan innahu yusahil khurujar ruh. Itu mempermudah keluarnya roh. Wa akhadha ba'duhum lan ngalap sapa ba'duhum mindalika saking mengkono-mengkono yuqalu itu ta'akkudahu lil marid ing muakkati siwakan lil marid. Karena apa mempermudah keluarnya roh, karena itu sangat dianjurkan orang yang sakit untuk siwakan. Barangkali ajal menjemput ndak repot-repot. Itu ndak repot-repot, gampang keluarnya roh. Jadi siwak itu mempermudah keluarnya roh. Bikhilafir raqaq, mempersulit keluarnya roh. Lebih tidak mati-mati ya apa-apa. Kayak orang rokok pinggirnya. Lebih tidak mati-mati. Iyalah sehat. Lek kejet-kejet. Sekarat berkali-kali naudzubillah ya. Dan ini pernah apa? Saya mengetahui 2 kali, mengetahui sendiri. Ada sebagian orang di Jawa Tengah, kiai orangnya, ceramah kemana-mana. Ahli ceramah, ahli pidato kemana-mana. Cuman lek ceramah seringkali omongannya nyelekit, nyinggung perasaan orang, menyakiti perasaan orang. Akhirnya ketika menjelang ajal menjemput, sakit parah, sekarat itu seminggu tidak sedo-sedo. Oh sakitan, keluarganya kasihan. Itu seminggu tidak sedo-sedo. Kesakitan ya apa bayangan ya 1 kali sekarat itu kayak daging diiris-iris lagi seminggu. Nazak tok seminggu. Enggak seto-seto. Akhirnya keluarganya nelpon saya. Minta tolong kirim salam ke Habib Abdul Muhdhar untuk dimintakan Fatihah biar dimudah keluarnya roh. Cerita dia, paman saya begini.
kiai banyak sering ceramah tapi sering nyinggung perasaan orang. Omongannya pedes. Itu. Jadi ini nazak seminggu. Minta Fatihah ke Habib Abdullah biar dimudahkan. Tak sampaikan ke Habib Abdullah. Waktu itu beliau terburu-buru mau ke Dalwa. Di Tegalarum waktu itu saya sampaikan. Kata beliau, biarkan. Lebih baik dia disiksa di dunia. Nanti di akhirat habis. Daripada dia disiksa di akhirat lebih parah. Daripada di kuburan, di akhirat disiksa lebih parah. Itu rahmat bagi dia. Dohire memang menyakitkan. Tapi itu rahmat itu. Tidak ada apa-apanya siksa dunia dibanding siksa akhirat. Mending kayak gini. Ini merontokkan sebagian dosanya. Lebih baik, biarkan. Akhirnya saya sampaikan. Kasihan Habib sudah 1 minggu nazak terus. Itu. Sudah 1 minggu nazak terus. Akhirnya kata beliau, ya sudah. Sekarang bilang ke keluarganya. Sekarang juga. Keluarganya yang ada di sekitarnya suruh bagi tugas. Ada yang baca Yasin. Ada yang baca surat Ar-Ra'd. Kemudian sterilkan seluruh isi rumah dari rokok. Bahkan utis. Jangan sampai ada rokok, bungus rokok, utis, asbak. Jangan sampai. Keluarkan. Sterilkan seluruh isi rumah. Bersih no kabeh. Sekarang juga. Dan baca Yasin sama Ar-Ra'd. Keluarkan sekarang. Langsung tak sampaikan. Beliau berangkat ke Dalwa, saya dari Tegalarum ke Tambak Udan. Tegalarum Tambak Udan kan paling 5 menit. 5 menit atau lebih didik lah. Nah itu. Udah. Habis itu saya pulang, nyampe Tambak Udan, saya buka HP, sudah ada kabar meninggal. Itu. Setelah disterilkan dari rokok tadi. Itu satu. Kedua ada. Ini pengalaman saya melihat sendiri. Itu. Ada sebagian orang, yaitu nazak itu 2 hari. Pas hari raya. Mulai hari pertama sampai hari kedua. Nazak itu selama 2 hari. Kemudian, ya gitu. Keluarganya kasihan. Akhirnya saya ditelepon, ini gimana? Nazak. Akhirnya ya saya pesankan persis seperti pesan Habib itu. Bacakan yang di sekitar cocok bingung nangis. Bacakan surat Ar-Ra'd dan Yasin. Sterilkan. Ada rokok enggak di situ? Sterilkan. Kalau ada, ternyata ada di ruang tamu. Dikeluarkan. Rokok baru nyampe depan pintu meninggal. Asalnya di dalam ruang tamu. Keluar di depan pintu, baru depan pintu. Dilatar langsung meninggal. Jadi lek kepengin ndak mati-mati ya kayak ono rokok pinggir. Ya, lek dawa umur. Dawa umur kayak ngono kayak apa ya? Dawa umur seperti itu nazak. Jadi buat apa? Bagi orang seperti itu meninggal itu rahmat. Menghentikan sakitnya itu. Jadi siwak itu bisa melancarkan keluarnya ruh. Beda dengan rokok itu justru mempersulit keluarnya ruh. Tak selesaikan ini pembahasan siwak sedikit. Wayam bagi ayan wiya bisiwak as-sunnah liyusaba alaih. Jadi dianjurkan kalau siwakan itu niat ngamal no sunnah itu agar dapat pahala. Kalau tidak niat ya dapat bersih tapi tidak dapat pahala. Wayabla riqahu awalastiyakihi, ketika pertama siwakan itu liurnya ditelan. Itu ditelan liurnya. Wa alla yamusau, jangan disesep. Siwak jangan disesep, jorok ya, jangan disesep. Jadi setelah siwakan liurnya ditelan. Setelah siwakan liurnya ditelan, bukan siwak itu sesep-sesep, bukan, keliru. Enggak. Wa alla yamusau, yang orang nyesep sapa wong ing siwak. Wa yundabut takhlilu qabla siwak au ba'dahu min asari ta'am. Sunat takhlil ini selilit, bersihkan sisa-sisa makanan yang nyangkut di sela-sela gigi. Sunat itu takhlil sebelum siwak atau setelah siwakan. Ketika ada sisa makanan, jangan dibiarkan sisa makanan nyangkut di sela-sela gigi, bisa ngerusak gigi, gusi, tidak bagus. Dibersihkan. Jadi apa siwakan dulu terus selilit atau selilit dulu baru siwakan, tidak apa-apa. Podo oleh. Wasiwaku afdal minhu minat takhlil. Khilafan liman akas, yang muktamad siwak lebih afdol, lebih besar pahalanya dibanding selilit, bersihkan sisa makanan. Gitu. Ada sebagian pendapat, enggak, takhlil lebih afdol daripada siwakan. Enggak usah dibanding-banding, nolak kabeh, wis mari selesai ya. Jadi sesuatu yang punya dua perkara yang sama-sama punya keistimewaan, jangan biasakan banding-banding. Ambilen semuanya. Kayak sebagian orang kurang menggawean, afdol endi?
alim duduk Habib, ambek Habib ndak alim. Lha apa dibanding-bandingno? Habib alim ndak alim hormatono. Orang alim, Habib duduk Habib hormatono selesai. Lha apa dibanding-bandingno? Ndak ono gawe nih banding-bandingno ya. Lebih Abdul mana? Kiai orang alim tapi bukan Habib atau Habib tapi ndak alim. Ulah apa podo-podo istimewai. Yang Habib punya keutamaan karena duriyahnya Rasulullah SAW. Yang alim walaupun bukan Habib punya warisan ilmu Rasulullah SAW. Udah dua-duanya dihormati. Ulah apa banding-banding no barang. Padahal dewan juri ya. Enggak usah banding-bandingkan lah. Begini juga tahlil dengan siwak afdal mana? Enggak usah afdal mana lakonono kabeh. Mari selesai. Ya tahlil ya siwakan begitu. Wasiwak afdal minhu khilafan liman akas. Wala yukrahu bisiwaki ghairihi in adina au alima ridahu. Siwakan pakai siwaknya orang kalau diizini atau tidak diizini tapi yakin ridho. Ulima ridahu itu tidak makruh. Tapi sebaiknya siwakan itu sendiri-sendiri, jangan jangan karonan siwakan itu karena ya sebagian orang kan kita tidak tahu punya penyakit menular dan yang lain-lain. Ya lek sampean imane kuat. Ketularan ya wis pancen wayahe itu mulai kumpul wong nek sampean imane kuat seperti itu bukan hanya lisane, atine ya pancen ngono bisa wis wayahe. Ndak apa-apa. Tapi lek sampean ndak imannya ndak model seperti itu sebaiknya siwakan itu sikat gigi itu sendiri-sendiri, jangan campur. Jangan mustarok sendiri-sendiri. Kalau seandainya pakai siwak orang lain tidak makruh, asal dapat izin atau don tidak, kecuali kalau untuk tabarukan dari siwaknya orang soleh tidak ada masalah. Wa illa kalau nggak diizini dan tidak alima ridahu haruma, sikatnya orang digawe. Bertamu nang rumah orang nang kamar mandi, numpang mandi. Sampai diizini mandi, itu diizini guys sikatnya wongi ya. Hati-hati, kadang-kadang bertamu ke rumah teman atau apa, ngampung jedingnya ya. Oh iya monggo-monggo. Ngampung jeding bukan berarti oleh ngampung sikat. Lek odole orangnya mungkin ridho ya. Nah, tapi lek sikat sampai gawe. Itu enggak semua orang ridho. Atau sabun ya. Sabun sing sabun batangan, lek sabun cair aman. Lek sabun batangan, mung sampean gawe. Itu panune sampean nemplek rono ya. Nah, itu. Nah, itu jadi ngampung jedingi dipersilakan ngampung jeding bukan berarti dipersilakan gawe sabuni atau sikate ya, begitu ya balik kepada don ridho. Rata-rata orang nggak ridho lek sikate digawe gitu ya, lek sabun cair digawe kebanyakan ridho kecuali wong cerek ya. Nah, itu odole digawe ulima mungkin don ridho tapi lek sikate jangan. Wa illa kalau ndak don ridho dan ndak ada izin haruma ka akhdihi mim milkil ghair. Itu seperti ngambil barang orang tanpa ridho dan tanpa ilmu ridho itu juga haram. Malam tajri adatun bil i'radi anhu, selama enggak ada adat orang itu wis berpaling kayak barang sing dibuat itu loh. Jadi kayak habis acara kan biasanya ada gelas air mineral. Gelas air mineral kan sama yang punya acara kan biasanya geledakan diambil sapa ae kan boleh kan ya. Itu sampean ngambil enggak apa-apa walaupun enggak don ridho. Kenapa adatnya wadai gelas air mineral itu ya dibuang, orang ngambil sopai boleh. Jadi sampean walaupun enggak kenal wong iki medhit apa enggak perlu don ridho karena adatnya dibuang. Oleh ana wong, oh jadi juku kate tak dol dhewe, nemen ya. Itu. Jadi umumnya orang itu jadi lek barang itu enggak biasa dibuang untuk menggunakan imma izin atau don ridho. Tanpa dua ini haram. Tapi lek barang biasanya dibuang, enggak perlu izin, enggak perlu don ridho, sampean cukup ae. Barang biasanya dibuang enggak direken sama orang. Ya sudah gelas air mineral habis ada acara. Biasanya dibuang itu untuk ngambil enggak perlu izin, enggak perlu don ridho. Sing perlu don ridho atau izin itu barang yang biasanya enggak dibuang. Kecuali lek pancen wonge pancen medhit temen, ngamuk temen njaluk sampean cukup. Lek ngono enggak oleh, masih khusus orang itu spesial gitu ya. Enggak boleh cukup. Malam taji adatun bil iradi anhu. Wa yukrahu apa siwak lisaim ba'da zawal. Itu. Siwakan setelah bergesernya matahari setelah zuhur bagi orang puasa itu makruh illam yataghayyar famhu binahwi naumin. Ini khilaf ini. Kalau memang mulutnya enggak berubah gara-gara tidur. Lah ada orang puasa kayak sebagian orang ya. Mari sahur turu tangi-tangi jam 1. Lambune ndak karu-karuan ya. Itu.
Jadi ambune tidak karu-karuan. Ini walaupun setelah duhur, menurut Fathul Mu'in tidak makruh. Karena kenapa sih orang siwakan, orang puasa setelah duhur itu jangan siwakan? Karena kalau setelah duhur bau mulut yang ada itu diakibatkan puasanya. Jadi teko lambung kalau kosong, itu akan mengeluarkan bau tidak sedap. Bau tidak sedap. Lah, lek sampean puasa, kemudian perutnya kan kosong. Setelah duhur perutnya mulai kosong, makanan sudah dicerna, mengeluarkan bau tidak sedap. Lah, bau tidak sedap ini bekas dari ibadah puasa. Karena jangan dihilangkan. Nah, jadi penyebab kenapa makruh siwakan orang puasa setelah duhur karena akan mengakibatkan bekas puasa. Lalek turu mulai jam 8 tangi jam 1 ngambune ndak karu-karuan itu dudu bekas puasa. Bukan bekas puasa, bekas itu turu. Maka itu ndak makruh siwakan. Setelah dihilangkan maru jam 2 ambu maneh baru itu bekas puasa, makruh untuk dihilangkan. Jadi illam yataghayyar famuhu binahwi naumin. Udah. Famat madatun wallahu alam al-Fatihah.